Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video konten kali ini membahas tentang al-aqidah al-khumasiyah, yaitu akidah 5, ya, 5 rukun yang diyakini oleh orang-orang Syiah, kelompok Druz, kemudian termasuk juga di situ al-Bektoshiyah. Mereka meyakini akidah ini. Secara umum banyak Syiah yang meyakini akidah ini. Namun secara terkhusus kelompok-kelompok tadi yang terafiliasi dengan kelompok Batiniyah, mereka meyakini akidah Khumasiyah. Sebagian ahlus sunnah tidak secara langsung meyakini akidah ini secara akidah. Namun secara budaya ada yang masih meyakini hal ini secara budaya, jadi tidak sampai akidah, ya. Nah, apa itu akidah Khumasiyah? Kalau di dalam ilmu New Age Movement itu ada sumber 5 elemen, yang elemen itu sebagai bentuk penciptaan atau elemen-elemen ini itu tergabung yang ada di dalam alam semesta. Yang pertama yaitu elemen api, air, tanah, kemudian angin, kemudian petir, ya, atau listrik. Semua ini dalam satu kesatuan. Karena itu mengapa orang-orang Batiniyah kuno itu menyembah patung, ya, menyembah unsurnya, ya, menyembah api seperti Majusi menyembah api, ya. Kemudian kalau syaman itu menyembah arwah, ya, elemen petir, ya. Karena itu mereka menyembah di atas gunung, ya. Kemudian di dalam akidah Batiniyah Syiah itu mereka meyakini akidah Khumasiyah. Pertama Muhammad, kemudian Ali, kemudian Fatimah, kemudian Hasan, kemudian Husain. Jadi 5 hal ini harus bersama-sama mewakili, na'udzubillah min dzalik, yaitu mereka mewakili Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Itulah kalau kita kadang melihat Syiah itu, Syiah yang hulu, mereka Itsna Asyariyah, ada yang meyakini akidah ini. Ali itu adalah ilah, ya, karena meyakini akidah Khumasiyah ini. Kemudian mereka berkata Muhammad adalah ilah, ya, jadi meminta kepada Muhammad. Kemudian Fatimah juga begitu, ya. Fatimah itu adalah Tuhan, ya, punya sifat ketuhanan. Jadi mereka selalu bilang ya Fatimah aghithni atini, ya, kasih saya kesuburan kalau dia tidak punya anak, ya. Kemudian kasih saya jodoh kalau belum punya jodoh. Begitu juga dengan Hasan, begitu juga dengan Husain. Inilah akidah Khumasiyah. Memang tidak ada yang bahas ini, karena akidah Syiah itu ngambil persis plek dengan akidah Batiniyah kuno, yaitu menyembah unsur-unsur elemen alam. Ya, sedangkan Syiah merubah penyembahan unsur alam itu kepada menyembah Allah, menyembah Muhammad, menyembah Ali, menyembah Fatimah, Hasan, dan Husain. Seperti itu, ya. Itulah akidah Batiniyah. Karena mereka tidak berani menunjukkan ajaran mereka yang sebenarnya di zaman para sahabat dan di zaman Bani Umayyah. Mereka berani menunjukkan ajaran mereka di zaman Khilafah Abbasiyah, ya. Khilafah Abbasiyah. Kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang aslinya itu dari orang-orang kufar, ya, seperti Al-Hallaj yang meyakini bahwa hulul, kemudian Ibnu Arabi yang dia mengambil filsafat Batiniyah kuno sehingga menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan lewat pelatihan-pelatihan tasawuf seperti itu. Ya, ini yang perlu kita waspadai, akidah Khumasiyah, yaitu keyakinan bahwa
Muhammad SAW, kemudian Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum adalah perwakilan Tuhan di muka bumi, dan mereka mengendalikan alam, mereka memberi, mereka yang memutuskan, menghukum, ya. Bahkan ada hadis-hadis di dalam kitab Biharul Anwar, ya, yang dikarang itu, ya, menyatakan bahwa Husain lah yang akan menghisap manusia di hari akhirat, bahkan juga menanyakan manusia di alam barzakh. Seperti itu, ya. Bagi kalian yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan lanjut pembahasan tentang hubungan koneksi antara ajaran tasyayyu dengan ajaran batiniyah kuno. Sekian.